Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis kitab Al-Kabair. Di pekan kemarin sudah kita bahas tentang dosa bunuh diri. Hari ini pembahasan dosa tentang dusta, bohong. Berkenaan dengan dusta atau bohong, minimal ada 6 pembahasan. Yang pertama, apa definisi dusta? Sebagian ulama menyebut al-kidbu al-khilaf baina dzahir wal batin. Dusta itu adalah tidak selarasnya antara zahir dan batin. Misalnya bapak kedatangan tamu, apa yang diucapkan? Masya Allah, alhamdulillah, orang yang ditunggu-tunggu datang juga. Padahal hati mengatakan kenapa dia datang. Nah, berarti itu tidak selaras antara zahir dan batin. Itu bohong. Begitu tamu pulang, apa ucapan si tuan rumah? Mosok baru duduk sudah pulang. Padahal hatinya mengatakan kenapa tidak dari tadi pulang. Suwemen. Itu ucapan hati. Sementara ucapan lesannya Masya Allah, mosok baru datang sudah pulang lagi. Itu namanya dusta, bohong. Al-khilaf baina dzahir wal batin. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukup orang itu berhak diberi gelar si pendusta kalau dia selalu percaya setiap informasi yang datang kepadanya. Pokoknya setiap ada berita belum disaring, percaya aja. Kemudian ngomong kepada yang lain. Kata Rasulullah, orang ini berhak disebut si pendusta. Sebagian ulama mengingatkan kalau ada berita, para ulama mengatakan, ingat, mulut diapit oleh 2 mata dan 2 telinga. Jadi posisi mulut itu berada antara 2 mata dan 2 telinga. Apa hikmahnya? Kalau mau ngomong, pastikan berita itu betul-betul didengar oleh 2 telinga dan sudah dilihat oleh 2 mata. Jangan baru didengar oleh telinga sudah ngomong, sudah menyebarkan ke yang lain. Padahal para ulama ketika sudah mendengar 2 telinga, betul-betul dilihat oleh kedua mata ini, apakah perlu ngomong? Jangan dulu. Dipikir, diolah pakai hati. Kira-kira kalau saya ngomong ada baiknya tidak? Ada maslahatnya tidak? Kalau saya menyebarkan berita ini bikin masalah atau tidak? Kalau ternyata hasilnya lebih baik diam, tidak usah disampaikan kepada yang lain, ya sudah diam. Jadi kalau ada ibu-ibu berita statusnya baru jari nih, udah ngomong ke sana kemari, nah ini pendusta menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikecualikan ibu-ibu yang ada di belakang layar. Yang di belakang itu tidak pernah ngomong. Kenapa Bu? Betul ya Bu ya, bukan fitnah ya Bu ya.
Ya, ibu-ibu yang di belakang itu Masya Allah, tidak selamanya berita langsung ngomong kemana mana. Kalau di sebelah sana baru ada berita di telinga, itu pun baru katanya komentarnya ya Allah, nggak nyangka ya, padahal itu sudah nyangka, itu udah ngomong begitu. Baik, masalah pertama selesai. Masalah kedua, siapa yang memiliki peluang untuk dusta? Yang pertama tentu setan. Salah satu dalilnya adalah di Sahih Muslim. Abu Hurairah diminta oleh Rasulullah jaga gudang kurma milik Baitul Mal. Tiba-tiba ada setan menjelma sebagai sosok laki-laki masuk gudang kurma mencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Ampun-ampunan, tolong dilepaskan, saya orang miskin, istri dan anak menunggu di rumah. Akhirnya terenyuh, kasihan, mesakne, akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ketemu Rasulullah, beliau bersabda, ma fa'ala asiruka. Abu Hurairah, bagaimana kabar orang yang kamu tangkap tadi malam? Oh, saya lepas ya Rasulullah. Innahu syaiton, itu setan. Wa sayaud, besok balik lagi pasti nyolong lagi. Wah, betul. Akhirnya Abu Hurairah kemudian menjaga gudang itu. Begitu setan datang mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah, kamu ternyata setan bukan manusia. Ternyata kembali si setan ampun-ampunan, mengiba-iba. Akhirnya Abu Hurairah terenyuh, dilepas lagi. Lagi-lagi Rasulullah bertanya, ma fa'ala asiruka, bagaimana kabar orang yang kamu tangkap tadi malam? Ya Rasulullah, saya lepas lagi. Innahu sayaud, besok balik lagi. Akhirnya betul ditangkap. Abu Hurairah mengatakan, hari ini aku tidak akan kasihan, akan aku seret engkau di hadapan Rasulullah. Ternyata setan mengiba-iba dan mengatakan, kalau engkau lepas, aku akan berikan imbalan ilmu kepadamu. Nah, sementara Abu Hurairah orang yang sangat haus terhadap ilmu. Apa ilmu yang kamu berikan? Ternyata setan mengatakan, siapa yang mau tidur baca ayat kursi, maka selama tidur setan tidak akan mengganggu. Akhirnya setan dilepas. Kemudian Abu Hurairah menghadap Rasulullah bercerita tentang setan yang dilepas. Maka Rasulullah bersabda, shadaqaka wa huwa kadzub, kali ini dia benar, padahal setan itu aslinya suka bohong. Dari hadis ini berarti siapa yang punya peluang untuk bohong? Satu, setan. Dua adalah para penguasa rentan untuk bohong. Karena Rasulullah menyebut salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yangduru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, Allah tidak akan mensucikan dosanya, dan orang ini pasti diberikan siksa yang pedih. Mereka adalah malikun kadzab, penguasa yang suka berdusta. Maka penguasa rentan untuk banyak bohong. Dan ternyata memang betul banyak kasus yusaddiqu fihal kadhib wa yukadzibu fihas shadiq. Yang jujur dianggap bohong, yang bohong dianggap jujur. Nah, kalau di Indonesia para politisi, anggota DPR, calon menteri-menteri dan lain sebagainya, Bapak lihat ketika kampanye, apa yang mereka janji-janjikan? Mereka menjanjikan kita surga, tapi begitu jadi yang mereka berikan kepada kita neraka. Kan begitu para pejabat, wah kalau sedang
kampanye, rayuannya maut, rayuannya gombal luar biasa. Tapi bangsa Indonesia itu begitu, sudah dibohongi, memang hobinya dibohongi tiap pemilu mau saja diberi angan-angan surga, begitu jadi yang mereka berikan kepada rakyatnya adalah neraka. Baik, yang kedua. Yang ketiga, orang musyrik punya peluang untuk bohong. Salah satunya adalah ketika Allah bertanya nanti pada hari kiamat tentang perbuatan syirik yang mereka lakukan di dunia. Mereka akan berkata, tallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, demi Tuhan. Itu mereka sampaikan di hadapan Allah, dulu kami belum pernah berbuat syirik. Jadi Allah saja dibohongi, itu orang musyrik, apalagi kepada sesama manusia. Kemudian pengemis juga rentan untuk berbohong. Maka Rasulullah bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta laqiyallah wa laisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Mengemis kalau dijadikan kebiasaan sampai mati, nanti pada hari kiamat bangkit menghadap Allah dalam keadaan tidak memiliki daging sedikit pun di wajahnya. Berarti wajah, badan utuh, kepala tengkorak. Kenapa wajah tidak ada daging? Karena pengemis menjadikan wajah sebagai senjata untuk mengiba-iba supaya kita kasihan. Maka senjata wajah yang dipakai di dunia, Allah balas juga wajahnya dibikin tidak memiliki daging. Baik. Kemudian termasuk anak nakal ini rentan untuk bohong. Contohnya saudara-saudara Yusuf, sukses membuang Yusuf ke sumur. Waja'u abahum isya'ayyabkun. Mereka pulang ke rumah ayahnya, berarti Yakub, pada waktu isya. Isya itu berarti sudah gelap, dulu belum ada PLN. Dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Menangis di sini apa? Pura-pura menangis, etok-etok. Kemudian waja'u ala qamisihi bidamin kadib, supaya bapaknya semakin yakin. Mereka membawa baju gamis Yusuf yang sudah dilumuri oleh racun. Berarti saudara Yusuf memiliki dua modal untuk membohongi ayahnya. Pulang dalam keadaan menangis, tangisannya dibawa pada waktu isya, suasana gelap. Berarti ayah tidak melihat sorot mata mereka, wajah mereka, yang terdengar adalah suara. Yang kedua apa? Membawa baju gamis Yusuf yang sudah dilumuri darah dan mengatakan Yusuf diterkam oleh serigala. Jadi anak nakal rentan untuk bohong. Kemudian termasuk orang yang selingkuh, rentan untuk dusta. Betul tidak, Bu? Betul. Nah, ibu-ibu itu kalau dikasih pertanyaan begini responnya bagus. Orang yang selingkuh itu rentan untuk bohong. Tidak usah selingkuh lah, poligami itu rentan juga bohong. Poligami itu boros, iya. Apalagi sering bohong. 3, nanti hari kiamat jalan miring karena tidak adil. Maka pada bapak-bapak, bagi yang poligami, tolong konsultasi dulu kepada saya. Jadi akan saya kasih pertimbangan, ujung-ujungnya tidak jadi poligami. Karena terlalu banyak kasus poligami ternyata akhirnya apa? Justru bukan sakinah mawadah warohmah, justru sebaliknya. Dan itu terjadi pada anggota pengajian kita. Baik. Termasuk yang punya peluang bohong adalah para pedagang.
Karena setan punya target, at-tujar humul fujar, pedagang adalah orang yang paling banyak dosanya. Bahkan pasar adalah, Rasulullah bersabda tentang pasar, li'annahu ma'rakatus syaiton. Pasar adalah tempat bertempurnya setan. Wa biha yansibu rayatahu. Di pasar itulah setan menancapkan bendera. Targetnya adalah para pedagang akan menumpuk-numpuk dosa. Saking bahayanya masalah ini sampai-sampai Umar bin Khattab memukul sebagian pedagang di kota Madinah dan berkata, la yabi indana illa man yafqah, tidak boleh berjualan di pasar ini kecuali yang sudah faqih, maksudnya paham fikih jual beli. Yang tidak paham tidak boleh, rentan untuk man ghasya falaisa minna, akhirnya banyak bohong kepada pembeli, ujung-ujungnya laisa minna, mereka bukan bagian dari kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian akhirnya masalah ketiga, dusta itu tidak boleh meskipun yang didustakan seolah-olah itu masalah remeh. Contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min afrol furo an yuriya ainahu ma lam taro. Sejahat-jahat pendusta adalah orang yang ngarang-ngarang mimpi padahal dia tidak melihat mimpi itu. Jadi tidur angler, teksak, tidak mimpi, giliran besok cerita tadi malam saya mimpi ini dan itu, padahal itu di karang-karang. Rasulullah menyebut min afrol furo, dia adalah sejahat-jahat pendusta. Nanti pada hari kiamat Allah akan memberikan opsi. Opsi pertama, silakan masuk neraka. Opsi kedua, kullifa an yaquda baina syairataini, diberi beban untuk mengepang dua helai rambut. Kalau ibu-ibu mengepang rambut banyak bisa, ini dua helai rambut dikepang, bisa tidak? Walan yaf'al, mustahil dia melakukannya, maka dia harus masuk neraka padahal sekedar ngarang mimpi. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Aku pastikan rumah di surga bagian pinggir untuk kalian. Syaratnya tinggalkan dusta meskipun tujuannya melucu. Jadi mengarang cerita lucu, orang yang diceritai terhibur, tertawa, padahal itu di karang-karang, maka orang ini tidak berhak mendapatkan rumah di surga bagian pinggir. Bahkan Rasulullah mengancam, wailun lilladzi yuhadditsu bihaditsin liyudhika bihin nas, wailun lahu wa wailun lahu. Wail itu sebenarnya bukan nama neraka. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wailun wadin fi nari jahannam, lembah yang ada di dasar neraka jahanam. Lembah neraka jahanam untuk kalian. Siapa? Orang yang ngarang-ngarang cerita padahal itu tidak terjadi, cuma dia karang saja dengan tujuan membuat orang tertawa. Ini profesi siapa? Kalau tidak pelawak berarti profesi stand up comedy. Stand up comedy itu kan targetnya membuat orang tertawa meskipun cerita yang dia sampaikan itu cerita yang di karang-karang. Dia akan mendapatkan wail, padahal wail itu adalah lembah di dasar neraka jahanam. Padahal orang yang mendengar tertawa tidak merasa dirugikan. Baik, kemudian baru masalah keempat, apa bahaya dusta? Sebenarnya bahaya dusta tadi sudah, dusta ngarang-ngarang mimpi masuk neraka.
dusta, ngarang-ngarang cerita dengan tujuan orang tertawa, dasar neraka jahanam. Tapi ada hukuman lain yang pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya rajulun yusharsiru sidquhu ila mankhirihi wa yusarsiru sidquhu ila ainaihi wa yusiru sidquhu ila qafahu. Ada orang digergaji dari mulut, terus naik ke hidung, terus belok ke mata, terus gergaji bergerak sampai tengkuk. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Itu siapa wahai Jibril? "Hada rajulun yaqdu min baitihi fayaqdib fayablugul afaq." Ini adalah hukuman orang yang keluar rumah menyebarkan berita bohong, akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Rasulullah tidak membayangkan bahwa nanti ada HP, tapi Rasulullah sudah mengatakan ada orang bohong, akhirnya kebohongannya menyebar ke seluruh dunia. Contohnya apa? Sekali pencet men-share berita, belum jelas benar dan tidaknya sudah di-share. Itu kan berita sampai seluruh dunia. Maka hati-hati bagi yang punya medsos, jangan mudah men-share berita yang belum jelas kebenarannya, karena hukumannya super berat. Digergaji mulut, naik ke hidung, naik ke mata, kemudian sampai tengkuk. Termasuk ada orang yang dilempar ke neraka. Rasulullah sampai mengatakan ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib, padahal kedalaman neraka lebih jauh antara barat dan timur. Baik, inilah contoh beberapa hukuman bagi orang yang melakukan kedustaan. Yang kelima, setiap ada larangan pasti ada istisna, ada pengecualian. Ternyata dusta ada yang diperbolehkan. Di antaranya adalah haditsur rajuli limraatihi, dustanya suami kepada istri untuk menyenangkan hati istrinya, demikian juga bohongnya istri kepada suami supaya suami ridho. Itu boleh. Contoh, ada ibu-ibu masak, tidak sadar salah bumbu, akhirnya dihidangkan ke suami. Satu suap masuk mulut, suami langsung kaget. Dek. Tapi kalau saya ngomong tidak enak, kasihan, istri saya sudah gembrobios masak. Mosok saya langsung memvonis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makan tetap telap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gimana Mas? Masakannya luar biasa, Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini spesial, belum pernah aku rasakan sebelumnya. Istrinya akhirnya keluar karena mau pengajian di Masjid An-Nur. Begitu jelas istrinya pergi, langsung mukok-mukok. Enggak apa-apa. Jadi suami bohong kepada istri untuk menyenangkan istri, itu boleh. Kemudian al-harbu khid'atun, perang itu tipu daya. Perang itu harus banyak bohongnya, bikin jebakan-jebakan. Termasuk yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, al-islahu bainan nas, mendamaikan dua orang yang berseteru supaya rukun kembali. A, B, 3 kali Idul Adha jutaan. Akhirnya kita datangi A, Mas, saya tadi ketemu B, Masya Allah si B nangis gerung-gerung, nyesal sudah menyakiti Anda, pengen minta maaf, padahal saya belum ketemu si B. Akhirnya saya ketemu si B, ngomong, tadi A curhat kepada saya
si A ternyata ingin minta maaf kepada Anda tapi bingung. Akhirnya dengan cara seperti ini si A dan B akhirnya bisa kita pertemukan, dua-duanya akhirnya berjabat tangan. Lewat apa? Lewat sikap bohong kita. Nah, inilah 3 bohong yang diperkenankan dalam syariat. Nah, terakhir berkenaan dengan dusta, maka kita lihat riwayat ketika seluruh manusia pada hari kiamat di padang mahsyar sudah jengah, sudah berat berkumpul di padang mahsyar dengan situasi tudnas syamsu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati qadra milin, matahari di atas kepala kita dengan jarak 1 mil, hatta al-jamahul araq, banyak orang yang tenggelam oleh keringatnya. Akhirnya seluruh manusia mencari Nabi Adam. Ya Adamu anta abul bashar isfa' lana, wahai Nabi Adam, engkau bapak manusia, tolong berikan syafaat kepada kami. Adam minta maaf, wahal akhrajakum minal jannati ila khati'atu abikum, bukankah kalian ikut terusir dari surga? Itu kesalahan bapak kalian. Silahkan cari Nabi Nuh. Kita nyari Nabi Nuh, ketemu. Ya Nuhu anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ilan nas, engkau adalah rasul pertama kali yang diutus oleh Allah kepada manusia. Isfa' lana, tolong berikan kami syafaat. Nabi Nuh minta maaf, saya pernah bersalah. Ada adab diumumkan menimpa umatku, aku bahagia dan mengatakan Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, wahai Rabbku, jangan engkau sisakan, semua harus mati. Innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara, kalau disisakan satu paling kafir lagi seperti bapak-bapaknya. Silahkan cari nabi lain. Akhirnya kita mencari Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau adalah orang yang wattakhadallahu Ibrahim khalila, engkau orang yang diangkat sebagai khalilnya Allah. Isfa' lana, tolong berikan syafaat kepada kami. Nah, Ibrahim menjawab, laqad kuntu kadzabtu salasa kadzabatin, dulu di dunia aku pernah bohong 3 kali. Orang yang pernah berbohong tidak berhak memberi syafaat. Jadi karena bohong 3 kali menyebabkan Ibrahim tidak diberi wewenang untuk memberi syafaat. Bagaimana dengan ibu-ibu, bapak-bapak, berapa kali bohong? Pasti lebih dari 3 kali. Padahal bohongnya Ibrahim itu adalah tauriyah, bukan kidbu, bukan dusta, tapi tauriyah. Jadi dalam bahasa Arab, bohong sebagai satu bentuk strategi itu tidak disebut bohong, tapi tauriyah atau strategi. Sekarang bohongnya Ibrahim apa? 1, diajak oleh raja seluruh masyarakat meninggalkan Babilonia, yaitu Irak, untuk berburu. Ibrahim mikir, raja, para menteri, prajurit, masyarakat akan pergi, berarti istana kosong, patung-patung, wah berarti saya akan leluasa menghancurkan patung-patung itu. Maka Ibrahim berkata, inni sakim, maaf saya sedang sakit. Tiap orang kan punya penyakit. Panu itu kan penyakit juga. Saya sedang sakit. Akhirnya Ibrahim ditinggalkan, orang pun pada pergi. Nah, kepergian mereka dimanfaatkan oleh Ibrahim melihat istana kosong, kemudian dihancurkan patung-patung itu. Inilah bohong pertama. Bohong kedua, ketika raja kaget Tuhan-Tuhan yang kita sembah pada hancur berantakan, Ibrahim ditanya, apakah Anda yang menghancurkan patung-patung ini? Ibrahim berkata, bal fa'alahum kabiruhum fas'aluhum in kanu yantikun. Jangan tanya saya, tanya patung gede itu. Dia yang memegang kapak.
Maka mereka bingung. Patung tidak bisa ngomong, kenapa ditanya? Ibrahim menjawab, kalau memang tidak bisa ditanya, kenapa disembah? Udah langsung sekak seter, mereka sudah tidak bisa ngomong. Nah, bohong ketiga adalah ketika Ibrahim jalan-jalan ke Mesir, dari Babilonia ke Mesir, Babilonia Irak. Ternyata Sarah, istri Ibrahim, cuantiknya luar biasa. Raja Mesir terkagum-kagum menggoda istri Ibrahim. Supaya tidak diganggu, maka Ibrahim mengatakan, ini saudariku. Ibrahim tidak mengatakan, ini istriku. Kalau Ibrahim mengatakan, ini istriku, jangan ganggu, maka ada peluang raja membunuh Ibrahim. Kita bunuh suaminya, nanti aku dapat istrinya. Nah, Ibrahim tidak mengatakan ini istriku, tapi saudariku, sesama keturunan Adam maksudnya dalam hati. Kenapa? Kalau itu saudarinya, coba bapak-bapak yang dulu masih bujangan naksir seorang perempuan, seorang gadis, kira-kira dengan saudara ipar hormat tidak? Dengan calon kakak ipar misalnya, disuruh-suruh pasti mau kan? Dulu ketika masih bujangan, disuruh-suruh calon kakak ipar pasti mau, pasti hormat. Nah, Ibrahim memanfaatkan itu. Kalau raja tahu aku adalah saudaranya, pasti dia akan menaruh hormat. Betul, akhirnya semenjak itu Sarah tidak pernah diganggu. Singkat cerita, Ibrahim pulang ke Palestina, kemudian mendapatkan hadiah budak bernama Hajar dari raja itu. Baik, itulah bohongnya Ibrahim. Tidak disebut al-kidbu, tidak disebut dusta, tapi tauriah. Satu cara sebagai satu bentuk strategi, dan bapak-bapak boleh melakukannya. Tapi karena bohongnya seperti itu, dijadikan alasan oleh Ibrahim tidak berani memberi syafaat kepada kita. Akhirnya Ibrahim mempersilahkan kita minta syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Kita disuruh mencari Nabi Isa. Nabi Isa menolak. Akhirnya terakhir kita bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, akhirnya terakhir sebagai penutup kata-kata hari ini berkenaan dengan dusta, saya mengatakan berani kotor itu baik. Berani kotor itu baik. Ya, orang resik-resik membersihkan got mampet itu kan bagus. Berani kotor itu baik. Tapi pura-pura baik itu kotor. Nah, tinggal dibalik aja. Pura-pura baik itu kotor. Yang benar berani kotor itu baik. Selesai. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Masih 10 menit. Materi umum bebas. Silakan Mas Parno. Kalau berdusta untuk keselamatan orang itu boleh nggak? Contoh. Contohnya gini, kan ada seorang bertengkar ya, orang bertengkar. Satunya ini lari, bersembunyi. Ini padahal ngancam mau membunuh. Kemudian misalkan saya tahu, ditanya, kan tahu nggak namanya ini mau tak bunuh? Saya berbohong, boleh nggak? Kalau tak bunuh berarti tidak dibunuh. Mau dibunuh, Iya, kalau tak itu kan tidak. Gaya masaran itu kalau ngomong bahasa Indonesia selalu ditambah tak. Ya itu kan kaedah apa? Dialek. Boleh tidak saya beri contoh? Saya sedang duduk di sini. Ada orang tergopoh-gopoh ngos-ngosan. Mas, tolong mas, saya mau dibunuh oleh seseorang. Bisa tidak Anda melindungi saya? Oh boleh, silahkan. Sembunyi di dapur, aman insya Allah. Akhirnya saya duduk,
Kemudian tiba-tiba melihat dari jauh, wah ini ngos-ngosan nih mau masuk sini, kelihatannya dia yang sedang ngejar. Akhirnya saya pindah tempat. Orang itu datang, "Mas, Anda melihat ada orang masuk ke rumah ini?" Saya jawab, "Semenjak saya duduk di sini belum ada yang masuk ke rumah kecuali Anda." Gimana? Itu namanya tauriah. Kan tidak bohong kan? Semenjak saya duduk di sini, ya tadi kan orang yang pertama masuk kan saya duduknya di sini. Semenjak saya duduk di sini, belum ada yang masuk kecuali Anda. Itu tauriah. Nah, itu olah kata aja. Bagi orang yang belajar ilmu mantik bisa membolak-balikan kalimat untuk menjaga dirinya. Boleh tidak? Boleh. Kecuali kalau orang itu memang betul-betul harus ditangkap, statusnya buronan, harusnya dijebloskan ke penjara untuk mendapatkan hukuman, kita tidak boleh melindungi. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man awa muhditsan." Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Dia pembunuh, harusnya ditangkap, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tiba-tiba kita lindungi. Kita lindungi tidak? Oh, jangan. Baik, karena terkait dalam pasal la'anallahu man awa muhdisan, Allah laknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Ada yang lain? Silahkan. Monggo, Mas Widodo. Oke, Pak. Jenazah dimakamkan itu seyogyanya itu langsung dimakamkan atau memakai peti? Udah. Baik. Memakai peti budaya orang kafir. Dalam Islam tidak ada peti. Mayit betul-betul langsung dimasukkan ke dalam liang lahat sehingga langsung bertemu dengan tanah. Memakai peti berarti masuk ke dalam pasal man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Baik, terbelo berarti tidak perlu. Bahkan kalau bapak-bapak lihat di Mekah, lihat di Madinah, jenazah dibawa ke kuburan itu tidak tidak dibawa pakai peti. Ya cukup ditutup dengan kain dibawa oleh para penggotong. Artinya tidak diwadahi. Wallahu a'lam bishawab. Mas Widodo, silakan. Maksudnya gimana sih? Pelan-pelan. Kalimat pertama apa? Orang yang tidak bisa berbohong tidak tahu apa yang dinamakan kebenaran. Tetapi orang yang sering berbohong sulit dicari kebenaran. Pertanyaan pertama, kata-kata mutiara ini sumbernya dari siapa? Oh, dari buku. Orang yang tidak pernah berbohong, tidak bisa berbohong. Nah, itu salah. Nah, itu benar. Orang yang sering berbohong sulit untuk dicari kebenarannya. Kalau pakai kata-kata mutiara, lebih baik pakai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Alaikum bisidqi." Bersikaplah jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena orang jujur pasti termotivasi untuk melakukan berbagai macam kebajikan. Wa innar rajula la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seorang kalau hari-harinya dipenuhi dengan
kebenaran, kejujuran, maka dia mendapatkan gelar di sisi Allah sebagai siddiqon, siddiq. Iyyakum wal kadiba, jangan suka dusta. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Orang kalau sudah seneng bohong, termotivasi, enteng melakukan berbagai macam dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dosa itu mengarahkan pelakunya masuk neraka. Wa innar rajula la yakdib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hari-hari dipenuhi dengan kedustaan, maka dicatat oleh Allah dia memiliki gelar kadzaban, orang yang banyak berdusta. Nah, mendingan pakai ini, tidak usah pakai kata mutiara yang saya bingung, belum bisa memberikan komentar. Baik, ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada berarti saya tutup dengan kata-kata juga. Nah, saya tutup dengan kata-kata apa kira-kira? Biasakan melakukan perbuatan yang benar. Biasakan melakukan perbuatan yang benar. Jangan membenarkan kebiasaan. Mana ini kelihatannya manggut-manggut tapi masih meraba-raba. Maksudnya apa? Biasakan melakukan perbuatan yang benar. Ya minimal setengah jam sebelum adzan subuh sudah bangun, sudah tahajud. Itu kan kebiasaan yang benar. Selesai sholat subuh baca Quran. Ini kan kebiasaan yang benar. Tapi kan ada orang yang sering telat sholat subuh, tapi punya alasan, daripada teman saya nggak sholat subuh sama sekali, itu kan membenarkan kebiasaan. Terus habis sholat subuh selalu tidur. Ya lebih baik habis sholat subuh tidur daripada orang yang sholat subuh selalu telat. Nah, akhirnya membenarkan kebiasaan. Jadi biasakan melakukan perbuatan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan. Baik, insya Allah cukup dosa tentang dusta. Insya Allah pekan depan kitab Al-Kabair membahas tentang hukum hakim yang tidak adil. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.